bagaimanapun kebaikan yang kita kerjakan, kalau itu kita lakukan secara tulus ya, dengan niat bahwa itu semata-mata untuk membantu pendidikan kita, semata-mata untuk membantu anak-anak kita akan bisa belajar dengan baik, semata-mata untuk meringankan persoalan atau tantangan yang dihadapi oleh para guru, maka di situ kebaikan berikutnya pasti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bahwa itu tidak pernah berpikir bahwa kalau aktivitas awal yang Bapak Ibu lakukan ternyata bisa menjadi sarana bagi Bapak Ibu sekalian, satu, untuk bisa bertemu dengan sesama guru-guru hebat. Yang kedua, menjadi sarana bagi Bapak Ibu untuk dilatih agar bisa menjadi semakin profesional, agar semakin berkualitas produk-produk yang Bapak Ibu lakukan. Nah, yang ketiga tentu dampaknya agar semakin banyak guru-guru lain yang mendapatkan manfaat dari pekerjaan ataupun dari perbuatan, kalau dalam bahasa agama, dari amalan yang Bapak Ibu lakukan. Nah, inilah sesungguhnya satu hal yang harus kita syukuri ketika kita melakukan sebuah kebaikan di awal-awal dari sebuah proses perubahan itu sedang terjadi, di mana kebaikan-kebaikan berikutnya itu akan selalu menyusul. Nah, dalam konteks orang beragama itu yang dinamakan barokah. Amalan yang barokah itu amalan seperti apa? Ya, amalan yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan berikutnya yang jauh lebih besar. Makanya kalau kita coba pahami apa sih sebenarnya makna barokah itu? Barokah itu adalah ziyadatul khair, ya, melipat gandakannya kebaikan-kebaikan itu. Maka saya berharap betul niat tulus yang baik dari sejak awal yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk berbagi, untuk berkarya, ya, berkarya agar dengan karya itu Bapak Ibu bisa berbagi dengan guru yang lain. Ini akan terus bisa Bapak Ibu lakukan, akan terus bisa kita jaga, sehingga kebaikan-kebaikan berikutnya itu akan bisa terus kita dapatkan. Nah, kalau itu yang kita bisa raih, yang bisa kita lakukan, maka itulah yang bisa dikatakan sebagai orang yang sukses, ya, orang yang berhasil, orang yang produktif. Ya. Jadi di mana kebaikan itu akan terus tetap mengalir meskipun tidak dilakukan kembali gitu. Kenapa? Karena manfaatnya itu masih terus bisa diambil atau dirasakan oleh guru-guru yang lain. Nah, ini satu hal yang sangat baik. Mohon ini terus untuk dijaga. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kebijakan Merdeka Belajar terus menggelinding, ya, terus membesar dari sistem pendidikan nasional kita. Di awal-awal kita ketika masa pandemi COVID-19, kita rajin melakukan webinar, kita memfasilitasi pada guru-guru kita untuk bisa belajar dan berbagi. Ya, Pak, pada saat itu Bapak dan Ibu ingat ada guru belajar dan berbagi. Ya. Semua silahkan yang ingin belajar, kita belajar bareng-bareng dengan webinar-webinar yang ada. Lalu kita siapkan sebuah fitur, sebuah platform di mana guru bisa berbagi praktek baiknya. Ya, RPP diunggah di sana, lalu diunduh oleh guru-guru yang lain. Kisah-kisah menarik, kisah-kisah inspiratif kita taruh di sana. Dan sangat luar biasa tahun 2020 awal, ketika platform itu digulirkan, dalam sebuah pertemuan kita ditanya oleh UNESCO apa yang diusulkan oleh Kemdikbudristek untuk diusulkan menjadi
solusi prioritas dalam penanganan COVID-19. Nah, pada saat itu saya menyampaikan bahwa Kemdikbud menyiapkan platform guru belajar dan berbagi agar guru-guru yang pada saat itu punya problem dengan IT, ada persoalan besar dengan pembelajaran jarak jauh, maka dia bisa sharing pengalaman, sharing ide, sharing bahan, sharing perangkat dan sebagainya. Gitu. Lalu saya ditanya berapa targetnya untuk akses di platform guru belajar dan berbagi. Saat itu karena kita punya guru 3 juta, lalu saya sampaikan dalam 1 tahun targetnya adalah 1 juta guru. Nah, terus setelah pertemuan saya melapor ke Pak Dirjen, ke Pak Iwan terkait dengan itu. Lalu Pak Dirjen menanyakan strateginya gimana Pak Direktur kalau untuk agar 1 juta guru itu mau akses. Dan itu di awal-awal pandemi di mana guru masih sangat kesulitan tentang online, ya, tentang Zoom, tentang apa masih sulit lah, gitu. Jaringan internet pun juga sulit gitu. Apalagi kita bicara anak-anak gitu. Ya. Tapi arahan beliau adalah perbanyak webinar dan tekankan betul bahwa guru belajar dan berbagi itu memberi manfaat kepada guru yang lain. Kalau ada manfaat pasti di situ akan banyak didatangi oleh guru-guru kita. Ibarat ada gula, ada semut tadi. Dan ternyata benar. Tidak sampai 1 tahun, ya, sekitar 7 bulan itu sudah 1 juta target guru akses itu sudah bisa terlampau. Nah, ternyata dari pengalaman itu sesungguhnya kita bisa mengambil pelajaran satu, bahwa keinginan dari guru-guru kita untuk berbagi dengan guru yang lain itu ternyata sangat tinggi. Itulah tidak salah kalau kemudian gotong royong itu memang masih ada di dalam jiwa kita. Ini yang terus dijadikan sebagai kekuatan utama kita untuk menjalankan Merdeka Belajar itu dengan gotong royong itu. Yang kedua, semangat belajar dari guru kita itu pun juga sangat tinggi. Ibaratnya supply dan demand-nya itu kena lah. Maka ketika kemudian kita menjalankan kurikulum Merdeka tahun 2021 kita implementasikan di sekolah penggerak sebagai sebuah model dalam menjalankan kurikulum Merdeka. Tanggal 11 Februari 2022 Mas Menteri melaunching implementasi kurikulum Merdeka, dan pada saat yang bersamaan juga memperkenalkan platform Merdeka Mengajar. Nah, platform ini berisi 3 fitur di dalamnya. Ada fitur mengajar, di mana guru bisa mengakses perangkat ajar yang disiapkan oleh Kemdikbudristek, modul-modul, bahan ajar, RPP, semua. Kemudian yang kedua, ada fitur belajar, di mana guru bisa belajar, ya, modul-modul pelatihan yang kita siapkan dengan learning management system. Nah, lalu yang ketiga ini fitur berkarya. Nah, disinilah para guru-guru kita dengan jiwa gotong royongnya mereka membagikan hal-hal baik yang mereka miliki. Nah, dan Bapak Ibu adalah salah satu yang memang sudah bisa memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini untuk berkarya. Nah, di awal dari kita menjalankan atau memperkenalkan platform Merdeka Mengajar, kita pun juga memiliki tantangan yang tidak mudah untuk mengajak guru-guru kita hanya sekedar untuk akses di platform Merdeka Mengajar. Tapi begitu kita kenalkan manfaatnya, bahwa dengan mengunjungi platform Merdeka Mengajar kita jadi tahu apa itu kurikulum Merdeka, kita bisa melatih bagaimana guru agar kita bisa capable dan kompeten untuk menjalankan kurikulum Merdeka, bahkan
kita bisa mendapatkan praktek-praktek baik dari sesama guru yang lain, dan alhamdulillah luar biasa. Gitu. Terjadi peningkatan pengguna platform dengan sangat pesat. Bahkan ketika kemudian tahun ajaran baru dimulai di bulan Juli, tepatnya di awal Juli sampai di akhir Juli, tidak kurang dari 1 bulan terjadi peningkatan pengguna platform Merdeka Mengajar ini tidak kurang dari 300.000. Dan ini merupakan sebuah capaian yang sangat luar biasa, dan kira-kira 2 atau 3 minggu yang lalu kita mensyukuri bahwa pengguna platform ini sudah tembus di angka 1,2 juta guru. Dan ini potensi yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Dengan platform ini kita bisa melayani jutaan guru Indonesia untuk dia bisa belajar bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka. Ibarat sebuah restoran Padang, maka di platform Merdeka Mengajar itu kita bisa melayani seluruh kebutuhan dari para guru kita. Ya. Mereka butuh menu apa, kita siapkan. Butuh tambahan menu, kita tambah, dan sebagainya. Nah, itulah platform Merdeka Mengajar. Dan ini yang kita harapkan bisa menyentuh atau menjangkau 3 juta lebih guru kita untuk bisa belajar, untuk bisa mendapatkan bahan ajarnya, dan sekaligus juga untuk bisa berbagi praktek baiknya bersama dengan guru-guru yang lain. Dan alhamdulillah ketika kemudian kita sudah punya unit pelaksana teknis daerah, kita punya balai guru penggerak, kita punya balai besar guru penggerak yang memang mandatnya untuk melakukan pendidikan dan pelatihan bagi para guru dan tenaga kependidikan, maka akses guru kepada platform Merdeka Mengajar ini semakin menguat dan semakin membesar. Nah, PR-nya kan bagaimana agar orang yang guru-guru kita, para tenaga kependidikan kita yang membutuhkan informasi, membutuhkan bahan pelatihan, yang membutuhkan praktek baik, ini selalu mereka dapatkan dari platform Merdeka Mengajar. Nah, ini sekarang yang menjadi PR-nya kita. Apakah itu kemudian kita serahkan sepenuhnya kepada Kemdikbudristek? Tentu tidak. Kita tidak akan cukup kuat untuk memenuhi seluruh kebutuhan guru kita. Ibarat saya siapkan restoran Padang tadi, kita tidak cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan menu dari 3 juta guru kita. Dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Gak akan mampu kita. Makanya kita bermitra dengan perseorangan, dengan organisasi yang kita sebut dengan mitra pembangunan. Lalu kita bermitra dengan para penggerak-penggerak komunitas belajar. Nah, inilah yang kita akan terus kembangkan Bapak Ibu sekalian, sehingga saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru. 45 yang kita hadirkan ini adalah bagian kecil saja dari ribuan guru yang telah berkontribusi untuk platform Merdeka Mengajar. Nah, saya berharap 45 orang champion-champion ini sama seperti di awal saya sampaikan, tidak mudah untuk sampai di sini. Bapak Ibu akan dilatih kembali, akan diasah kembali oleh para narasumber kami, ya, oleh para konsultan kami yang sudah kami siapkan. Dan sepulangnya dari kegiatan ini, mudah-mudahan karya yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian menjadi karya yang semakin berkualitas, menjadi karya yang semakin mudah dipahami oleh guru-guru kita, dan tentu dampaknya bisa menjadi penyemangat bagi guru-guru yang lain yang pada akhirnya juga bisa berkarya sebagaimana karya yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, Pekan Bakti Karya ini adalah
dalam rangka untuk kita tidak saja meningkatkan atau memperkaya isi di platform Merdeka Mengajar melalui sentuhan karya dari Bapak Ibu sekalian, tetapi sekaligus kita ingin agar terjadi sebuah gerakan yang membesar dari para mitra kita, dari para tokoh-tokoh pendidikan kita, dari para guru dan kepala sekolah, sehingga kemudian perubahan itu akan bisa terjadi dalam layanan pendidikan kita. Dan itu potensi yang sangat kita miliki Bapak Ibu sekalian, karena champion-champion ini ternyata itu ada di mana-mana, ya. Ada di pulau-pulau kecil, ada di daerah-daerah marginal dan sebagainya. Ini yang sekarang kita gali, kita persiapkan agar kemudian bisa menjadi baik. Dan terkait dengan agenda besok, kita tak pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tengah kesibukan yang dimiliki oleh Pak Dirjen, beliau tetap bisa berkesempatan hadir di ruangan ini. Karena memang ini orang-orang yang sangat ditunggu oleh Pak Dirjen. Kehadiran Bapak dan Ibu sangat diharapkan oleh Pak Dirjen. Mudah-mudahan acara dengan DPR besok tidak sampai larut malam. Ya, saya sudah atur dengan Komisi 10 untuk selesai sebelum jam 16. Ya, mudah-mudahan besok malam itu bisa ramah tamah dengan Bapak Ibu sekalian. Dan kita ingin mendengar cerita langsung dari beliau, inspirasi-inspirasi beliau, karena beliau baru saja selesai memimpin pertemuan yang sangat luar biasa buat Indonesia dan buat dunia pendidikan internasional, yaitu di pertemuan G20. Dan dalam satu videonya di konferensi persnya nanti bisa diputar, ya. Ini videonya sudah ada di mana-mana. Bagaimana kita mampu membawa filosofi gotong royong ke dalam filosofi pendidikan internasional. Dan menurut saya ini adalah satu capaian yang sangat luar biasa yang dibawa oleh Mas Menteri ke dunia pendidikan internasional kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi pada para fasilitator, para narasumber, dan saya ucapkan selamat pada Bapak Ibu guru terpilih. Nikmati kegiatan di sini dengan sebaik-baiknya dan jadikan kenangan yang indah kebersamaan ini, sehingga terus menjadi energi yang menginspirasi, energi yang menyemangati buat kita semuanya untuk bisa berkarya lebih baik lagi. Dunia pendidikan kita butuh kerja keras kita semuanya, dan mudah-mudahan bergandeng tangannya antara kami di kementerian, teman-teman konsultan, Bapak Ibu yang ada di lapangan, semakin menguatkan perubahan yang akan terus kita kawal. Dan mari Bapak Ibu kita selalu berdoa, mudah-mudahan rancangan undang-undang Sisdiknas yang diajukan oleh Mas Menteri untuk membawa misi mensejahterakan guru Indonesia, membawa misi meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, membawa misi menyiapkan generasi hebat Indonesia di masa yang akan datang, bisa lancar pembahasannya dan bisa segera ditetapkan menjadi undang-undang untuk kita berdomani bersama. Dan jangan terbawa dengan berita-berita hoax yang ada di medsos yang banyak orang statement karena ketidakpahamannya, karena ketidaktahuannya. Bapak dan Ibu, saya sarankan untuk mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Kalau bahasa Qurannya asbabul nuzulnya itu harus jelas, dari siapa perawinya itu harus clear betul, ya. Jangan terbawa pada isu-isu yang liar. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Pekan Bukti Karya yang dilaksanakan oleh Direktorat KSPSTK di Hotel Millennium ini secara resmi saya tekan untuk dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.